Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem electronic fuel injection atau yang biasa dikenal dengan EV. Sudah pernahkah kalian mendengar beberapa istilah yang ada di EV? Contohnya kepanjangan dari EV itu sendiri itu apa? Kemudian AFR itu apa? Sensor itu apa? ECU itu apa? Dan yang terakhir adalah aktuator. Nah, nanti silahkan yang tahu bisa komen di kolom komentar. Oke, dan ada satu lagi yaitu lampu mil. Apa itu lampu mil? Nah, kita jelaskan tentang EV terlebih dahulu ya. Nanti sisanya kalian yang mencari tahu sendiri. Pengertian EV yaitu sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik. Nah, biasanya agar didapatkan campuran antara udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal. Jadi, perbandingan antara EV dengan yang konvensional itu kelebihannya adalah lebih irit penggunaan bahan bakarnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa istilah ya, namanya sama-sama sistem EV, tapi kalau beda merek, beda kendaraan itu namanya berbeda. Contoh untuk Toyota itu dan Daihatsu nyebutnya adalah EV. Kalau untuk Honda itu biasanya nyebutnya dengan PJMFI. Terus Mazda itu biasanya disebut dengan EGI. Suzuki itu disebutnya dengan EPI. Kalau merek bus itu biasanya Jetronic. Untuk Mitsubishi sendiri itu biasanya disebut dengan ECI. Seperti itu. Itu istilah-istilahnya sebenarnya sama-sama sistem injeksi ya. Oke, nah ini tadi keunggulan EV yang salah satunya sudah saya sebutkan, hemat bahan bakar pastinya ya, karena dikontrol oleh injektor, jadi penyemprotan bahan bakarnya itu tidak seboros penggunaan karburator. Selain itu, keunggulannya ada daya mesin tinggi, efisiensi mesin juga tinggi, dan kondisi gas buang ramah lingkungan. Jadi lebih bersih gas buangnya yang dari sistem EV daripada yang karburator. Oke. Nah, ini untuk penggolongan sistem injeksi itu sendiri ada dua jenis. Ini berdasarkan penyemprotan bahan bakarnya. Yang pertama ada single point dan yang kedua ada multi point. Oke. Nah, single point itu seperti apa sih? Nah, jadi bisa kalian perhatikan ya. Untuk single point itu sendiri nah, ini ya. Ini adalah injektornya ya. Injektor hanya ada satu injektor, namun injektor ini dia akan mengalirkan bahan bakar ke semua ruang bahan bakar yang ada. Nah, di sini ada 4 ruang bahan bakar ya. Jadi satu injektor mengalirkan ke 4 ruang bahan bakar atau ke ruang silinder seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang multi point injection itu fungsinya sama saja, hanya saja perbedaannya di setiap satu ruang bahan bakar ya. Maaf.
Jadi setiap satu ruang bahan bakar terdapat satu injektor yang menyemprotkan bahan bakar. Nah, ini perbedaan secara singkatnya ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah injektornya dan juga dari penyemprotan ke ruang bahan bakarnya seperti itu. Oke, nah di sistem EV ini terbagi menjadi 3 sistem utama, yaitu ada sistem bahan bakar, sistem kontrol elektronik, sistem induksi udara. Nah, kita akan mengupas tentang sistem bahan bakar EV terlebih dahulu. Nah, sistem bahan bakar EV ya, bisa kalian perhatikan. Ada 2 tipe. Yang pertama yaitu dengan menggunakan saluran pengembali ya. Dan tipe kedua itu tanpa saluran pengembali ya. Bisa kalian lihat perbedaan gambarnya ya, dimana saluran pengembalinya itu di sini ditunjukkan oleh nomor 8 ya. Nah, ini yang gambar 1 itu dengan saluran pengembali, sedangkan yang ini tidak ada saluran